Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah ada di akhir pekan, kita bersyukur. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir pekan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Itulah yang memenuhi dan memelihara hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah kehadiran Anda tak tergantikan. Kehadiran Anda tak tergantikan. Saudara, di zaman serba canggih ini dengan teknologi dan informasi, apalagi di tengah masa pandemi COVID yang sudah hampir 2 tahun lebih ini, banyak orang beribadah tanpa harus pergi ke gereja. Ada gereja BTV atau gereja online di internet. Setiap minggu orang bisa beribadah di depan layar kaca. Bahkan di Amerika ada gereja yang menawarkan ibadah drive-thru. Anda bisa beribadah tanpa turun dari mobil. Ya, cukup buka kaca mobil Anda, kemudian petugas akan memberikan CD ya, berisi khotbah, kemudian lembaran bacaan Alkitab serta kotak berisi roti dan air, yaitu air anggur perjamuan kudus. Anda bisa memberi kolekte atau minta didoakan, lalu melanjutkan perjalanan sambil mendengarkan CD khotbah. Setelah itu, ya, makan roti dan minum anggur perjamuan. Itulah yang terjadi. Ya. Namun apa yang kurang dari hal ini? Yang kurang adalah pertemuan ibadahnya, tatap mukanya. Nah, penulis kitab Ibrani melarang kita untuk menjauhi pertemuan ibadah. Maksudnya ibadah atau persekutuan bersama di mana umat Tuhan saling bertemu, bertatap muka, hadir, dan kehadiran itu sungguh penting. Sebab kita tidak dirancang untuk hidup sendiri dan menyendiri. Sebagai orang-orang yang percaya dan anggota tubuh Kristus, kita diciptakan dan diselamatkan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk supaya kita terhubung. Dalam 1 Korintus 12, 26, 27 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Roma 12:15 menegaskan lagi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itulah sesungguhnya alasan mengapa kita harus sungguh-sungguh bersama-sama bersekutu. Karena tubuh kita, hakikat bahkan segenap keberadaan kita diciptakan untuk saling terhubung. Tidak bisa sendiri-sendiri. Yang kedua, kita harus berfungsi dengan saling melengkapi. 1 Korintus 12, 18, 21 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada kita anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi jelas di sana. Memang semua kita saling melengkapi. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh mata, kita butuh tangan, kita butuh kaki, kita butuh mulut, kita butuh setiap anggota-anggota lain. Itulah sesungguhnya arti daripada mengapa pentingnya kita bertemu, bersekutu. Karena di sana kita saling melengkapi. Dan yang ketiga, kita harus saling menghormati dan membangun. Sebagaimana dalam 1 Korintus 12, 22-25 berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan
atau saling menghormati. Jadi saudara, itulah sesungguhnya alasan mengapa kita sungguh sadar pentingnya persekutuan, pentingnya pertemuan, pentingnya ibadah, pentingnya kita hadir bersama-sama. Jadi dengan Tuhan menghadirkan gerejanya sebagaimana tubuhnya, maka kehadiranmu dalam persekutuan, dalam ibadah dan pelayanan tak akan pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun. Mari bersyukurlah dengan semua anggota dalam gerejamu, karena sungguh betapa pentingnya kehadiranmu untuk saudara-saudaramu. Apabila seketika oleh karena situasi dan keadaan serta kondisi tertentu seperti pandemi COVID ini, kita harus berjarak, itu justru menjadi alat ujian bagi kita. Apakah kita masih terhubung? Apakah kita masih mau melengkapi dan masih menghormati dan mau membangun satu dengan yang lain, sekalipun harus seketika berjarak dan tidak bertatap muka. Kiranya itu menjadi parameter indikator menunjukkan apakah kita betul-betul memiliki persekutuan dan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di dalam hidup kami dan mampukan kami Roh Kudus agar kehidupan sebagaimana tubuh Kristus itu nyata dalam persekutuan, dalam pertemuan, dalam setiap kehidupan bersama kami di dalam komunitas gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.